Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi taktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Berita pertama pemirsa, jajaran Polsek Genteng berhasil membongkar kasus penipuan. Tersangka yang mengaku kenal dengan seorang kiai ini berhasil menipu korbannya dengan dalih bisa melancarkan usahanya. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Pemirsa, inilah IM, pria berumur 50 tahun asal Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang diamankan oleh aparat Polsek Genteng karena diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap MS, warga desa Setail, Kecamatan Genteng. Kronologi kejadian berawal saat korban dan tersangka bertemu di suatu tempat. Saat itu juga tersangka menawarkan kepada korban bahwa dirinya mengenal seorang kiai ampuh asal Bondowoso yang bisa mendatangkan rezeki serta kelancaran usaha. Korban sendiri yang berprofesi sebagai pengusaha mebel percaya begitu saja dengan cerita yang dikarang oleh tersangka. Awalnya korban sendiri tidak merasa curiga karena dapat menghubungi nomor HP sang kiai tersebut yang diberikan oleh tersangka. Padahal nomor HP yang diberikan adalah nomor tersangka yakni IM. Kemudian tersangka meminta uang sumbangan sebesar 50 juta rupiah dengan dalih bahwa kiai kenalannya mengadakan santunan anak yatim. Tidak hanya itu, korban juga dijanjikan akan diberi kayu gelondongan jika mau membantunya. Dan seketika itu juga korban memberikan uang dengan nilai yang diminta oleh tersangka. Kecurigaan korban muncul saat bertemu dengan tersangka di lain hari. Korban mencoba menghubungi nomor HP sang kiai tersebut. Namun saat menghubungi nomor tersebut, justru yang berdering adalah HP yang disaku tersangka. Saat itulah korban mulai sadar bahwa dia telah tertipu oleh tersangka selama ini. Kemudian korban melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Mapolsek setempat. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji menyampaikan, selain korban MS, masih ada korban lainnya yang belum melapor, yakni beberapa saudara korban sendiri yang sudah menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah. Dari kejahatan pelaku, barang bukti yang diamankan berupa bukti transfer dan juga 2 HP milik tersangka. Dalam hal ini, tersangka juga dijerat pasal 372 dan 378 tentang penipuan dengan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Jadi awalnya korban dengan tersangka ini ketemu di suatu tempat ya di wilayah Gembiritan sana. Setelah bertemu berkenalan, kemudian si tersangka ini mengaku kalau punya kiai yang bagus pengasuh pondok pesantren di Bondowoso. Setelah itu dia menawarkan kalau kiainya itu bisa mendatangkan rezeki, doa dan sebagainya. Karena yang korban ini kan tukang kayu ya, jadi tukang kayu mebel itu ya, supaya lancar dan sebagainya, disarankan ke sana. Kemudian dicoba. Akhirnya diberitahukan bahwa Pak Kiai ini mau santunan anak yatim. Makanya dia kalau bisa nyumbang. Akhirnya beliaunya nyumbang, Setelah itu yang bersangkutan, korban ini dikasih nomor teleponnya Pak Kiai itu. Jadi SMS, WA, dan sebagainya. Ternyata HP yang dikasihkan, nomor HP yang dikasihkan itu adalah nomor HP penipu itu sendiri. Yang satunya lagi, dia kan punya 2 HP. Sehingga dijawab dengan enaknya sekali, nanti begini, sampai dijanjikan dan sebagainya. Ternyata itu HP-nya ya HP daripada tersangka ini sendiri.
Nah, sehingga itu semakin percaya, korban ini semakin percaya, oh Pak Kiainya ngerespon gitu deh ya. Iya. Pak Kiai ngerespon. Nah setelah itu dia juga menjanjikan nanti ini akan ada lelang kayu di Licin supaya lancar. Minta bantuan lagi untuk keperluan anak yatim. Selalu dia menangkan anak yatim. Dia dengan senangnya dia karena dijawab dengan enak sekali di dalam HP itu dia menyumbang, sehingga nyumbang dan sebagainya kurang lebih sampai 50 juta. Nah setelah itu dia curiga. Sekali waktu dia curiga, sekali waktu dia bertemu dengan tersangka ini, dia coba nomor telepon Pak Kiai itu. Ternyata yang bunyi HP satunya lagi punyanya tersangka ini. Itu baru ketahuan bahwa dia itu yang dinamakan Kiai ya dia sendiri, HP-nya dia sendiri, cuman dia punya 2 HP gitu. Nah, ternyata setelah itu bukan dia sendiri korban ini, ternyata saudara-saudaranya korban ini ada 4 orang yang lebih. Ada yang 150 juta, 120 juta, cuman dia belum melapor. Dia masih punya keyakinan bahwa itu kiai betul. Ternyata bahwa kiai itu ya dia sendiri itu gitu loh, tersangka sendiri gitu loh. Kita kenakan pasal 372, 378, ancamannya di atas 4 tahun ya, antara 5 tahun ya, jadi kita kenakan penahanan. BB-nya bukti transfer sama 2 HP yang digunakan untuk nipu itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik, kita beralih ke berita berikutnya. Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Banyuwangi pada Senin 15 Februari 2021, Made Swastike resmi dilantik sebagai PAW anggota DPRD Banyuwangi. Dalam hal ini, politisi PDIP tersebut menggantikan Salimi, anggota DPRD yang telah meninggal dunia. Pemirsa, pada Senin pagi DPRD Banyuwangi, Jawa Timur menggelar rapat paripurna. Dalam agenda rapat paripurna kali ini, DPRD juga melakukan agenda pembacaan nota perjanjian PAW serta pelantikan anggota DPRD Banyuwangi. Dalam hal ini, Made Swastike resmi dilantik sebagai anggota DPRD Banyuwangi pergantian antar waktu PAW. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menggantikan almarhum Salimi yang meninggal dunia pada beberapa waktu yang lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD PAW ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, Imade Cahyana Negara. Selain itu juga didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Ruliono dan dihadiri seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi. Lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, Sekretaris Daerah Mujiono mewakili Bupati Banyuwangi beserta jajaran mengikuti rapat paripurna dari ruang Rempek Jogopati Pemda Banyuwangi secara telekonferensi. Pada saat awak media mewawancarai Made Swastike, politisi asal Desa Patoman Kecamatan Blimbing-Sari ini juga mengatakan dirinya bersama pemerintah daerah akan berjuang melaksanakan tugas demi kepentingan masyarakat di bumi Belambangan. Yang pertama, terima kasih di pagi hari yang bahagia ini kami dilantik menjadi anggota DPRD antar waktu, diberi amanah. Tentunya kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mengawal aspirasi rakyat. Tentunya kami pada kesempatan ini diberi kesempatan lagi karena kami sebelumnya sudah 2 kali. Tentunya kami akan maksimal lagi menjadi wakil rakyat khususnya di Dapil 2. Kami memang kemarin tidak terpilih kembali, kemudian hari ini bisa lagi diberi amanah. Tentunya ya harus mengawal aspirasi rakyat dengan sebaik mungkin. Jadi tentunya Banyuwangi ini ya masih banyak kekurangan dari segi pembangunannya maupun infrastruktur. Perlu di wilayah kami merupakan wilayah pedesaan, ini perlu sentuhan-sentuhan dan juga penyerapan aspirasi agar pembangunan nasional, pembangunan di Kabupaten Banyuwangi merata. Tentunya karena ini sudah APBD sudah berjalan, tentunya kami ini sebatas bisa memonitoring sebagai pengawas, sebagai tugas kami di dalam menjalankan tugas. Apa yang
sudah direncanakan dalam APBD tahun 2021, kami harus mengawalnya dengan baik agar program-program itu tepat sasaran dan tepat guna. Jadi kami tidak bisa, karena APBD sudah jalan, mungkin itu. Nunggu perubahan nantinya, mungkin ada program-program dari kami untuk mengawal kembali. Selain itu, politisi dari Partai PDIP ini berharap setelah adanya pelantikan ini pihaknya dapat menjalankan tugas dan aspirasi rakyat dengan amanah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19, petugas gabungan atau Satgas COVID-19 Kecamatan Sempu ini menggelar operasi justisi. Ternyata masyarakat belum sepenuhnya menyadari akan bahayanya COVID-19. Dilihat dari masih adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini langsung ditindak tegas oleh Satgas COVID-19 di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Pemirsa, Kepolisian Sektor Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur gencar melaksanakan operasi justisi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan pada hari Senin 15 Februari 2021. Kegiatan ini melibatkan TNI dan Polri bersama 3 pilar desa Gendoh serta Satpol PP dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Operasi tersebut dilakukan di depan Mapolsek Sempu dengan sasaran masyarakat dan pengguna jalan yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti halnya tidak memakai masker dalam beraktivitas. Dalam kegiatan tersebut, selain memberikan teguran tertulis, aparat juga menyampaikan agar masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam operasi tersebut, puluhan masyarakat yang tidak menggunakan masker, mereka langsung diberikan sanksi berupa tipiring. Kegiatan berupa operasi justisi ini dilaksanakan setiap hari yang dilakukan secara terjadwal. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Sempu, Banyuwangi. Kegiatan operasi justisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sempu Ibtu Rudi Sunaryanto ini, selain menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, juga dilanjut operasi kemanusiaan dengan membagikan masker di depan Balai Desa Gendoh. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap penularan virus COVID-19. Hari ini kita laksanakan operasi justisi dengan melibatkan satuan TNI, Satpol PP, dan staf Desa Gendoh. Karena lokasi yang kita pakai adalah di wilayah Desa Gendoh, termasuk kepala desanya tadi hadir untuk mengikuti operasi justisi ini. Pola yang kita terapkan tadi, kebetulan yang ada di depannya RTH kita lakukan penindakan, yakni dilakukan tipiring, tindak pidana tipiring. Setelah itu kita geser di depannya Balai Desa Gendoh, kita lakukan pembagian masker sekitar 200 masker yang kita bagikan. Insya Allah ke depan terus berlanjut, nanti digilir setiap desa. Hari ini Desa Gendoh, besok Desa Karangsari, dan besok lagi desa seterusnya sampai ada 7 desa yang kita laksanakan operasi ini. Biar kelihatan sinergi dan juga semua mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya operasi penyebaran COVID ini. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar terhadap pencegahan COVID, terutama pemakaian masker. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan dengan adanya pemakaian masker. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Ya, kali ini Desa Karangsari menyelenggarakan pembentukan pengurus Karang Taruna pada Senin 15 Februari 2021. Hal ini ditempuh sebagai upaya untuk memajukan Desa Karangsari. Mengevakuasi yang sakit, ini perlu dievakuasi atau bagaimana?
Pemirsa, Karang Taruna merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang sebenarnya merupakan program resmi dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-undang sehingga sebuah organisasi ini harus memiliki legalitas dan program kerja yang jelas dan perlu disiapkan beberapa aspek. Hal yang paling mendasar tentunya dalam pendirian Karang Taruna melakukan rapat atau musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna, yakni pemilihan ketua dan pengurus. Perlu ditekankan adanya suatu musyawarah untuk mufakat, sebagaimana untuk menemukan pengurus yang berkompeten. Seperti halnya yang tengah diselenggarakan oleh pemerintah desa Karangsari ini misalnya, yang tengah membentuk kepengurusan baru Karang Taruna. Bertempat di pendopo desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Senin 15 Februari 2021. Hal ini dapat menunjukkan eksistensi dan atraksi pemuda, baik kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Organisasi kepemudaan yang produktif demi memajukan desa Karangsari sendiri. Acara pembentukan pengurus Karang Taruna yang sebelumnya dibuka oleh Kepala Desa Karangsari Budiono ini juga didampingi Babin Kamtipmas Desa Karangsari Bribka Hendri Yunianto dan Babinsa Desa Karangsari Serma Samsul Hadi. Sebelum pemilihan ketua Karang Taruna dilaksanakan, 3 pilar Desa Karangsari ini masing-masing memberikan masukan, himbauan, serta edukasi terhadap pemuda. Tujuannya agar nantinya bisa dapat melakukan kegiatan positif serta dapat menumbuhkan perilaku yang menjadi contoh pemuda lainnya. Pemilihan ketua ini pun dilakukan dengan cara voting, yang sebelumnya masing-masing kelompok dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan letak dusun tempat ia tinggal. Dari masing-masing kelompok ini mengajukan 2 kandidat. Proses pemilihan voting ini pun berlangsung secara lancar dan yang mendapat suara terbanyak ialah Muhammad Luki Syafaat dari 15 kandidat yang ada. Hal ini yang mendasari Luki terpilih sebagai ketua Karang Taruna. Luki pun berharap atas kepercayaan yang diberikan, ke depan akan menggali potensi desa sebagaimana untuk memajukan kegiatan Desa Karangsari melalui pengembangan kegiatan dari Karang Taruna Desa Karangsari. Ya kalau ini kan salah satu wadah ya, wadah pemuda Karangsari. Artinya kita juga harus melihat potensi dari beberapa dusun yang ada di Desa Karangsari. Dan bagi saya pikir setiap potensi di dusun itu berbeda-beda. Sehingga kolaborasi dan komunikasi antara saya dengan perwakilan dusun-dusun itu harus berjalan. Dari situ mungkin kita akan segera ketemu, oh dusun Mangli ini, contoh Mangli. Potensinya apa? Mari kita gali bersama-sama. Karanganyar, Dadapan, dan seterusnya. Dari Karang Taruna ini baru disepakati adalah semangat membangun Karangsari. Dan ini walaupun ini kan masih mau minta persetujuan dari kepala desa, maka habis ini masih dilaporkan kepala desa. Harapannya tetap Karangsari ini karena latar belakang salah satu desa yang terbesar, terpadat, mungkin DPD-nya cukup dibilang banyak daripada desa-desa lain. Artinya potensi dari pemuda-pemuda yang ada di desa ini mungkin harus bisa digali lebih giat lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berbagai macam upaya untuk berbagi dengan sesama ialah wujud kemanusiaan terhadap orang yang membutuhkan. Inilah cara unik yang dilakukan oleh komunitas tukang cukur Desa Temuguruh. Mengadakan bakti sosial yang didonasikan kepada anak yatim dengan cara melakukan keahliannya, yakni mencukur dengan upah sukarela. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Pemirsa, banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbagi dengan sesama yang memang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Ada jutaan anak yatim atau anak yatim piatu di Indonesia. Tidak semuanya berasal dari keluarga mampu dan masih sangat butuh perhatian. Kondisi inilah yang membuat kalangan masyarakat berinisiatif mengadakan kegiatan penggalangan dana dengan menghimpun dana dari berbagai pihak. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh komunitas tukang cukur Desa Temuguruh ini misalnya, mengadakan penggalangan dana bakti sosial untuk anak yatim dengan mengandalkan keahliannya mencukur pada Minggu 14 Februari 2021. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Minggu ini juga melibatkan gerakan pemuda Ansor Ranting 1 Temuguruh, serta juga komunitas sedekah jalanan.
Tak hanya kegiatan sosial yang digalakan, sosialisasi patuh protokol kesehatan pun juga disampaikan terhadap warga yang mau memotong rambut maupun pengguna jalan. Dengan hal ini, unsur organisasi, komunitas maupun kelompok tak lepas untuk melakukan peran dan upaya baik untuk peduli dengan sesama. Kegiatan yang bertempat di Simpang 3 Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu ini melibatkan 8 tenaga ahli di bidang pangkas rambut. Para warga yang selesai memotong rambutnya pun dapat memberikan uang infak secara sukarela, yang kemudian hasil dari penggalangan dana ini nantinya akan didonasikan melalui Lazisnu Ranting 1 Desa Temuguruh kepada sejumlah anak yatim yang sudah ditentukan. Ainun Nazib, selaku koordinator kegiatan bakti sosial ini pun berharap dari adanya kegiatan tersebut nantinya dapat berjalan secara berkelanjutan, serta bisa dapat melakukan upaya baik ini secara rutin dalam 1 bulan sekali. Hal ini sebagai upaya untuk membantu sesama, sebagai wujud kemanusiaan dan kepedulian terhadap yang membutuhkan. Bahwa kegiatan siang hari ini adalah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh komunitas tukang cukur yang ada di Desa Temuguruh bekerjasama dengan rekan-rekan atau sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Ranting 1 Temuguruh. Ini pengumpulan dana untuk kami donasikan kepada kegiatan santunan anak yatim yang ada di Desa Temuguruh sebanyak 33 anak. Nantinya santunan ini dilaksanakan insya Allah pada tanggal 21 Februari tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pengurus Lazisnu Ranting 1 Temuguruh bersama Nahdlatul Ulama Ranting 1 Temuguruh, dan juga nantinya juga akan dihadiri oleh sahabat-sahabat dari komunitas sedekah jalanan yang ada dari Kabupaten Banyuwangi keseluruhan, yaitu meliputi di wilayah Banyuwangi dan juga ada beberapa dari kepengurusan yang di Provinsi Bali, yaitu rombongan sedekah jalanan. Untuk kegiatan ini sudah kita laksanakan sebanyak 2 kali ini. Yang pertama di bulan Agustus kemarin, yaitu sama donasi kita berikan kepada anak-anak yatim yang ada di Desa Temuguruh, tetapi pelaksanaannya yaitu ada di bulan Muharram, kegiatan santunan untuk tahun hijriahnya yaitu di bulan Muharram, sama jumlahnya. Untuk yang kemarin pelaksanaannya sebanyak 31, yang hari ini ada penambahan anak-anak yatim yaitu sebanyak 2 anak, sehingga total yang kami santuni pada minggu besok yaitu sebanyak 33 anak. Harapan kami ini nantinya akan berkelanjutan, yaitu bisa saja setiap 1 bulan sekali kalau bisa, dan kita nanti akan bekerja sama yaitu melalui lembaga sosial dari Banom Nahdlatul Ulama yaitu Lazisnu. Bekerjasamanya bersama Lazisnu karena ini adalah Banom yang di bidang kegiatan sosial yang ada di Nahdlatul Ulama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Iya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.